Pria selalu salah. Su Yin terus terisak-isak di dada sang suami. Melampiaskan semua perasaan marahnya kali ini. Daehyun juga diam saja ketika dadanya terus saja dipukul, bahkan tak jarang Su Yin juga mencubit perutnya. Namun tak masalah bagi Daehyun selagi masih mencintainya dan bersedia bersama selamanya. Jika Su Yin tidak cinta, mana mungkin sampai sesedih itu ketika tidak memberinya kabar. Membuatnya semakin tidak ragu untuk mempertahankannya meski banyak rintangan yang melanda. Aku minta maaf, karena tidak menghubungimu. Kemarin nomorku tidak ada jaringan serta aku juga langsung sibuk dengan berbagai pekerjaan, ujar Daehyun. Tunggu, jika nomormu tidak aktif lalu siapa yang memberitahumu jika aku mabuk? Su Yin menyeka air matanya. Terakhir kali yang Su Yin ingat berada di sebuah kedai untuk makan dan minum lalu setelah itu keluar. Su Yin tak mengingat apapun setelah itu, hanya samar-samar teringat seseorang yang memapahnya kemudian memasukkannya ke dalam. Asisten Chang menghubungi seseorang yang ada di sini. Itu sebabnya aku tahu dan menyuruh mereka membawamu ke sini. Lain kali jangan bertindak bodoh seperti itu lagi, ujar Daehyun. Itu salahmu, karena aku bahkan tidak bisa tidur selama kau pergi. Kau harus tahu jika rindu itu sangat menyiksa, ucap Su Yin dengan bibir cemberut. Lalu, bagaimana sekarang? Apa sudah terobati? Goda Daehyun. Kau menyebalkan. Gerutu Su Yin semakin membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Daehyun. Setelah setengah jam meluapkan semua amarah, hati Su Yin kini sudah terasa lebih lega. Ia perlahan melepaskan diri dari pelukan Daehyun. Apa sudah cukup terobati rasa rindumu? Tanya Daehyun sambil mengulum senyum. Sekarang mandilah, setelah itu baru aku yang mandi, ujar Su Yin seraya bangkit untuk duduk di sisi ranjang. Ia merasa jika tubuhnya terasa lengket serta bau Mei Shilji di bajunya membuat hidungnya tidak nyaman. Kenapa kita tidak mandi bersama? Bukankah sudah lama kita tidak melakukannya? Daehyun menggeser tubuhnya untuk ikut duduk di sisi ranjang bersama Su Yin. Lalu merengkuh pinggangnya kembali. Cepatlah mandi. Su Yin segera menggoyangkan tubuhnya agar terlepas. Kemudian mendorong tubuh Daehyun agar turun dari ranjang. Baiklah, Daehyun hanya mampu menuruti permintaan istri kecilnya sebelum dia marah. Menunggu Daehyun mandi, Su Yin perlahan berdiri dari duduknya. Dengan tubuh sempoyongan Su Yin berjalan ke arah gorden untuk membukanya. Guna mengetahui sebenarnya di mana mereka saat ini karena tidak mungkin berada di Amazon. Su Yin menyingkap gorden agar terbuka sedikit, yang langsung menampilkan hamparan pemandangan hijau yang membentang luas. Mata Su Yin langsung melebar sehingga refleks tangannya menggeser gorden agar terbuka lebih luas lagi. Ada juga pemandangan laut yang sepertinya berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia benar-benar takjub melihat pemandangan yang sangat indah itu. Sebenarnya di mana ini? Gumam Su Yin sambil mengamati sekeliling ruangan. Ia baru tersadar jika atapnya bulat seperti bola yang masih tertutup dengan korden sehingga cahaya matahari tidak bisa menembus masuk. Pandangan Su Yin kembali pada hamparan pepohonan hijau yang tumbuh dengan subur serta menyejukkan mata. Daehyun menutup pintu kamar mandi pelan dan berjalan dengan hati-hati. Sehingga Su Yin tidak menyadari kedatangan Daehyun yang kini susah berada tepat di belakangnya. Dengan kondisi yang belum mengenakan pakaian, Daehyun memeluk tubuh Su Yin dari belakang. Bagaimana? Apa kau suka tempat ini? Ucap Daehyun sembari menempelkan dagunya di pundak Su Yin. Dengan sebelah tangan Daehyun menarik tali yang menggantung. Seketika tirai yang menutupi bagian atap langsung terbuka. Sinar matahari yang hampir berada di tengah-tengah cakrawala langsung menerobos masuk. Kamar itu terang benderang seperti tanpa atap. Wah, ujar Su Yin tampak kagum. Ia pikir dahulu hanya bisa bermimpi bisa menginap di tempat seperti itu. Aku baru tahu jika kamar ini terbuat dari kaca, ujar Su Yin sembari mengedarkan pandangannya. Aku memesan tempat ini karena spesial bersamamu. Aku ingin kita merasakan bulan madu kembali, bisik Daehyun dengan sensual. Kita sudah lama menikah. Mana ada acara bulan madu lagi, ucap Su Yin. Selama bersamamu, aku merasa jika kita itu baru menikah. Aku ingin bulan madu setiap hari, ujar Daehyun seraya mengecup puncak kepala Su Yin mengeratkan tangannya di pinggang Su Yin. Su Yin tidak menanggapi perkataan suaminya karena masih terlalu takjub dengan tempat itu. Ternyata mereka berada di tengah pegunungan. Suatu tempat yang sangat diimpikan oleh Su Yin. Sebenarnya sekarang kita berada di mana? Su Yin memiringkan tubuhnya untuk menoleh ke belakang menatap sang suami. Kita berada di Pulau Geoje, sahut Daehyun. Aku baru tahu jika Pulau Geoje itu sangat indah, ucap Su Yin. Apa kau suka berada di sini? Su Yin menganggukkan kepalanya dengan sangat antusias. Sampai beberapa saat Su Yin terus mengamati pemandangan di luar. Sekarang mandilah terlebih dahulu jika kau tidak ingin aku memandikanmu, goda Daehyun sembari mengendurkan pelukannya. Namun jangan terlalu lama berada di dalam kamar mandi agar aku tidak pergi, imbuhnya sembari tersenyum penuh arti. Su Yin melepaskan diri dari pelukan Daehyun lalu berbalik untuk memandangnya dengan wajah cemberut. Ia sangat tidak suka dengan ancaman Daehyun yang akan pergi. Baiklah, sekarang juga aku akan mandi. Diamlah di sini dan jangan pergi kemana-mana. Atau aku akan marah dan tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Ancam Su Yin sambil menyipitkan mata dan bibir yang manyun ke depan. Dengan menghentakkan kakinya, Su Yin segera memasuki kamar mandi. Tenanglah,
Aku akan selalu di sini menunggumu, seru Daehyun sambil terkekeh geli. Dia sangat suka dengan sikap manja Su Yin yang seperti ini. Akan merajuk karena hal-hal kecil yang tidak seberapa. Baginya membuat Su Yin kesal itu seperti hiburan tersendiri saat lelah karena pekerjaan. Namun bukan berarti suka jika Su Yin marah. Menunggu Su Yin selesai membersihkan diri, Daehyun terlebih dahulu mengganti pakaiannya. Baru teringat jika Su Yin tidak membawa pakaian. Mungkin nanti saja mereka keluar setelah. Namun ia yakin Su Yin tidak akan sanggup untuk kemanapun hari ini. Su Yin mengguyur kepalanya dengan sukacita dan bersenandung ria. Berada di tempat itu masih seperti mimpi sehingga rasa bahagianya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sambil mandi ia memandang ke arah langit yang tampak mulai mendung. Awan perlahan sudah menutupi sinar matahari. Mungkin sebentar lagi akan turun salju di daerah itu. Setelah selesai Su Yin segera keluar dari kamar mandi. Bab 297 Baju yang kedodoran 21+. Ternyata Daehyun sedang berbaring di atas ranjang dengan posisi miring dengan tangan sebagai penopang kepalanya. Ia hanya mengenakan celana pendek dan kaos santai karena memang tidak ingin kemana-mana. Hari ini Daehyun sudah meminta izin untuk tidak kemanapun. Akan menikmati bulan madu bersama kembali setelah sekian lama tidak melakukan apapun bersama Su Yin. Rasanya sungguh tidak sabar, membayangkannya saja sudah membuatnya jantungnya berdetak kencang. Melihat kulitnya yang bersinar dengan sisa-sisa air yang menempel di tubuhnya tanpa sadar Daehyun meneguk salivanya. Meski sudah berulang kali melakukannya dengan Su Yin tapi selalu saja masih merasakan hal yang sama. Sayang, di mana pakaianku? Ucap Su Yin dengan nada manja. Dia hanya menggunakan handuk sebatas atas lutut yang melilit di tubuhnya. Daehyun berpikir sejenak karena memang tidak ada pakaian Su Yin di sana. Lalu duduk di sisi ranjang. Kau memakai bajuku saja untuk sementara. Setelah makan siang, nanti kita akan pergi keluar. Itu pun jika kau mau, tapi aku lebih suka kau tidak mengenakan baju, ucap Daehyun dengan senyuman yang sangat menggoda. Su Yin lantas melotot ke arah Daehyun. Ternyata suaminya memang sangat mesum. Baiklah, sahut Su Yin sambil menghela nafas panjang. Lebih baik memakai baju sang suami daripada harus hanya memakai handuk. Lagi pula dirinya memang tidak ada persiapan. Jika Su Yin tahu akan dibawa ke tempat itu pasti terlebih dahulu akan bersiap-siap. Ia bahkan tidak sadar sama sekali saat perjalanan ke sana. Daehyun segera turun dari ranjang lalu memilihkan baju untuk istri kecilnya yang ada di dalam. Ia menemukan kemeja berwarna putih berlengan panjang meski akan kedodoran di tubuh Su Yin itu tidaklah masalah karena mereka tidak akan kemana-mana. Sehingga tidak akan ada yang melihatnya. Pakai ini saja, ujar Daehyun seraya menyerahkannya kepada Su Yin. Ia tersenyum penuh kemenangan karena membawa kemeja putih yang berbahan tipis. Apa aku hanya memakai ini saja? Tidak ada pakaian dalam, ujar Su Yin dengan dahi berkerut. Tidak apa, lagi pula kita tidak akan kemana-mana hari ini, sahut Daehyun yang jantungnya sudah mulai berdegup kencang tidak menentu. Su Yin menganggukkan kepalanya lalu masuk kembali ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Ia berjalan keluar sambil menarik bajunya kedodoran sebatas atas lutut. Hanya saja tubuhnya yang polos tidak memakai dalaman membuat bagian yang menonjol sangat terawang hingga Daehyun tanpa sadar meneguk salivanya. Daehyun tidak yakin bisa menahan semua hasratnya jika melihat tubuh Su Yin yang begitu transparan. Memang tidak salah pilih ia memberikan baju itu kepada istri kecilnya. Bajumu ukurannya sangat besar, ucap Su Yin sembari berlalu menuju ke depan meja rias. Ia menggulung bagian lengannya yang memang kelewat panjang dengan tangannya. Memutar tubuhnya beberapa kali lalu duduk untuk mengeringkan rambutnya. Tubuhmu saja yang terlalu kecil. Daehyun terkekeh lalu bangkit menghampiri sang istri. Seperti waktu itu meraih handuk kecil untuk membantunya mengeringkan rambutnya yang masih basah. Kau sangat cantik jika memakai bajuku, ucap Daehyun dengan bibir yang tertarik ke belakang mengukir senyuman penuh arti. Su Yin tidak menyadari ada arti tersembunyi dari pujian yang dilontarkan suaminya hingga ia hanya mengulung senyum. Apa Airi pernah melakukan hal ini? Tanya Su Yin sambil menatap sang suami dari pantulan cermin. Dia itu sangat peduli dengan penampilannya sehingga tidak akan mau. Sudah, jangan membicarakannya, ujar Daehyun. Tak ingin ada keributan kecil yang terjadi di antara mereka. Apakah kita tidak akan kemana-mana? Lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tanya Su Yin dengan wajah polosnya. Menurutmu apa? Bisik Daehyun di telinga Su Yin dengan sangat sensual hingga membangunkan gelayar aneh seperti sengatan listrik yang menjalar tubuh Su Yin. Su Yin memiringkan kepalanya lalu menoleh sedikit ke belakang untuk memandang wajah suaminya. Apakah tempat ini sangat terpencil? Tanya Su Yin. Sesuai permintaanmu aku memang membawamu ke tempat terpencil, agar tidak ada yang melihatmu dan kau tidak bisa melihat pria manapun selain diriku, ucap Daehyun yang menempelkan pipinya di dekat bibir sang istri. Kau sangat nakal, mana bisa seperti itu, gerutu Su Yin. Sejak bertemu denganmu, aku memang berubah menjadi nakal kembali, sahut Daehyun. Su Yin bangkit dari duduknya ingin membuka tirai, agar bisa melihat pemandangan lebih banyak lagi. Rasanya dia tadi belum puas melihat-lihat karena baru sebentar Daehyun sudah menyuruhnya mandi. Baru saja berdiri dan belum sempat beranjak, Daehyun sudah membalikkan tubuh Su Yin ke arahnya. Dengan cepat langsung mempertemukan bibir mereka agar menyatu.
Awalnya Su Yin meronta karena merasa tidak siap, tapi ciuman lembut itu sungguh memabukkannya sehingga Su Yin perlahan membalasnya. Mereka sama-sama memejamkan mata untuk menikmati dan meresapi bibir mereka yang menyatu saling mencecap satu sama lain. Tak dapat dipungkiri jika Su Yin juga sangat merindukan suaminya. Tangan Su Yin yang tadinya hanya menggantung pada sisi tubuhnya, kini justru melingkarkan tangannya di leher Daehyun. Karena tubuhnya terasa tidak seimbang dengan gelayar hasrat yang dirasakannya. Sedangkan Daehyun melingkarkan tangannya di pinggang sang istri. Mereka bercumbu mesra dengan penuh gairah di dada. Hingga tangan Daehyun mulai menelusuri punggung sang istri. Kemudian perlahan mengitari dua gunung indah yang terlihat begitu transparan. Gelayar aneh semakin mengalir di tubuh Su Yin hingga ia tidak kuat menopang berat tubuhnya jika saja tidak berpegangan di leher sang suami. Menyadari sudah tidak ada perlawanan dari Su Yin membuat Daehyun menghentikan ciumannya. "Kenapa berhenti?" ujar Su Yin sensual dengan nafas yang memburu di dadanya. Lingkaran mata yang menghitam membuat tatapan mata Su Yin terlihat semakin berkabut. "Apa kau menginginkan lebih?" goda Daehyun yang sebenarnya sudah merasakan hasratnya berada di ubun-ubun. Di tengah kesadaran yang melanda, Su Yin menganggukkan kepalanya. Sudah lama tidak merasakannya membuatnya hasratnya tumbuh semakin besar. "Apa sudah tidak apa-apa? Aku takut menyakiti tubuhmu karena belum siap," ujar Daehyun mengulur waktu ingin mendengar Su Yin yang memintanya. Mana mungkin dia tidak tahu jika keadaan Su Yin sudah pulih setelah menanyakannya kepada Dokter Kang beberapa hari yang lalu. Su Yin sudah tidak sabar sehingga ia langsung berjinjit kemudian menempelkan bibir mereka kembali. Daehyun sungguh merasa senang melihat Su Yin yang lebih agresif seperti ini. Daehyun lantas mendorong tubuh Su Yin agar berbaring di atas ranjang sebelum dia merosot. Kini Daehyun sudah berhasil mengungkungnya. Tanpa penolakan satu persatu kancing baju Su Yin sudah berhasil Daehyun lepaskan. Ketika hendak melepaskan kancing baju terakhir tiba-tiba saja Daehyun mendengar perut Su Yin yang keroncongan. Daehyun bimbang antara berhenti atau melanjutkan kegiatannya karena hasrat yang sudah di ubun-ubun. Bab 298 tertunda. Daehyun menghela nafas panjang dengan nafas yang masih memburu di dada. Haruskah ia melanjutkan apa yang tengah mereka lakukan di tengah perjalanan? Atau berhenti saja karena tidak tega mendebarkan suara perut Su Yin yang keroncongan? Ia menutup mata sejenak sambil berpikir di tengah menikmati ciuman yang Su Yin berikan. Setelah berpikir sejenak, lebih baik melanjutkan nanti daripada Su Yin jatuh sakit. Itu lebih fatal akibatnya karena kemungkinan besar justru harus menunggu lebih lama lagi. Daehyun akhirnya melepaskan ciumannya meski hasrat itu sudah memenuhi kepalanya dan bersiap meledak. Namun apalah daya karena tak mungkin melakukannya di saat sang istri kelaparan. Dia bukan seorang maniak yang tidak bisa menunda keinginannya. Perlahan Daehyun mulai mengancingkan kemeja Su Yin kembali satu persatu. Su Yin membuka matanya perlahan. Ia tidak sadar jika perutnya minta diisi. Mungkin karena sudah terlalu larut dalam permainan yang tengah Daehyun lakukan sehingga tidak merasa jika lapar. "Kenapa berhenti?" ujar Su Yin dengan nafas yang masih tersengal. Tatapan sayu dan wajahnya terlihat cemberut karena Daehyun menghentikan permainannya. "Kita makan terlebih dahulu. Aku tidak ingin kau kelaparan sampai sore," ucap Daehyun seraya menarik bibirnya ke belakang mengukir senyuman nakal. "Aku tidak lapar," sahut Su Yin sambil mengerucutkan bibirnya. "Jika tidak lapar, kenapa perutmu berbunyi?" Daehyun terkekeh geli. "Sekarang kita makan terlebih dahulu. Nanti setelah mendapatkan stamina barulah kita melanjutkannya lagi. Sampai kapanpun yang kau inginkan," ucap Daehyun sambil mengerling nakal. Su Yin segera bangkit dari tidurnya kemudian berjalan ke arah kamar dengan wajah cemberut. Ia kesal karena baru setengah perjalanan tapi harus berakhir. Ia merutuki perutnya yang tidak bisa diajak kompromi. Daehyun hanya menghela nafas panjang melihat Su Yin yang berlalu kemudian menutup pintu kamar mandi dengan sangat keras. Wajar jika Su Yin marah karena seharusnya Daehyun tak menggodanya sebelum mereka sarapan. Namun tadi ia sungguh tidak sanggup menahan kembali gejolak di hatinya. Daehyun segera meminta pelayan untuk mengirimkan makan siang ke kamar mereka karena ini sudah tidak bisa disebut makan pagi. Jika tidak mendung pasti saat ini panas matahari sudah masuk. Su Yin membasuh mukanya sambil menggerutu tidak jelas. Sungguh ia merasa kesal kepada suaminya. Dengan bersungut-sungut akhirnya Su Yin keluar dari kamar mandi setelah berada di sana selama setengah jam. "Akhirnya kau keluar juga, kupikir kau tertidur di dalam," ujar Daehyun sembari menggaruk bagian belakang kepalanya Yabek tidak terasa gatal. Su Yin menatapnya tajam sekilas lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Kekesalan masih merasuk di jiwanya. Masih marah, Daehyun menghadang langkah Su Yin dengan merentangkan kedua tangannya. "Minggirlah. Aku ingin tidur," ucap Su Yin datar yang hendak melangkah ke arah ranjang. "Ayo kita makan siang terlebih dahulu. Aku berharap jika kau menyukainya." Tidak peduli Su Yin yang terus meronta, Daehyun menarik pergelangan tangannya untuk mengajaknya makan di luar. Hanya beberapa langkah mereka sudah sampai di depan sebuah pondok kecil yang terdiri dari 2 kursi dan 1 meja. Atapnya berbentuk seperti payung raksasa yang berwarna-warni. Di meja sudah ada 1 porsi besar makanan seafood dan 1 buah kelapa muda, ada 1 gelas jus. Masing-masing ada 2 sedotan dan sendok. "Kenapa hanya memesan 1?" tanya Su Yin dengan dahi berkerut.
Agar kita bisa makan sepiring berdua dan minum juga satu gelas berdua, sahut Dai Hyun dengan entengnya. Ia lalu menarik kursi agar Su Yin duduk di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup menerpa rambut Su Yin yang terurai membuatnya semakin berterbangan dan berantakan. Cuaca yang sejuk membuatnya mengusap lengan untuk mengurangi rasa dingin yang dirasakannya. Jika kau kedinginan, kita makan di dalam saja, ajak Dai Hyun sambil mengamati sang istri. Di sini saja, sahut Su Yin seraya menaruh tangannya di antara kedua kakinya. Tunggu sebentar, biarkan aku ke dalam, ujar Dai Hyun. Lalu ia masuk kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian akhirnya Dai Hyun keluar sambil membawa mantel di tangannya. Ia memakaikannya di pundak Su Yin. Pastilah tubuhnya terasa dingin karena baju yang dikenakannya tipis. Terima kasih, ucap Su Yin yang sudah tidak marah lagi. Mendapatkan perlakuan yang begitu manis dan romantis meluluhkan hati Su Yin. Matanya terus mengedarkan sepanjang jauh memandang terlihat sangat indah dari luar hingga mampu melupakan kekesalannya. Makanlah terlebih dahulu, ujar Dai Hyun seraya mendekatkan sendok yang sudah berisi makanan ke mulut Su Yin. Biarkan aku makan sendiri, ujar Su Yin dengan nada manja. Tidak, ini sebagai permintaan maafku. Dai Hyun tersenyum, bersikukuh dengan apa yang dilakukannya. Akhirnya Su Yin hanya menurut dengan perkataan suaminya. Suami yang tidak pernah berubah dalam memperlakukan istrinya dengan baik. Meskipun mereka sering kali bertengkar karena hal-hal kecil tapi itu mungkin semua hanyalah bumbu-bumbu cinta yang akan menemani kebersamaan mereka hingga tua. Rasanya aku tidak ingin pulang dari tempat ini, ujar Su Yin. Ya sudah, kita tinggal di sini saja mulai sekarang, sahut Dai Hyun dengan enteng tanpa memikirkan beban dan segala resikonya. Bagaimana dengan keluargamu jika tahu? Wajah Su Yin terlihat serius. Mereka juga tidak akan terlalu curiga karena aku akan membangun resort di kawasan ini, ujar Dai Hyun. Pulau Geoje sebenarnya pulau yang tidak kalah indahnya dengan Pulau Jeju. Hanya saja di kalangan wisatawan masih terlalu asing dan menganggap jika pulau itu adalah pulau yang terpencil dan jauh dari keramaian. Apakah kita tidak pergi jalan-jalan? Tanya Su Yin. Sangat menyayangkan jika sudah berada di tempat itu tapi tidak kemana-mana. Nanti saja jika kau masih kuat untuk berdiri, goda Dai Hyun sembari terkekeh. Wajah Su Yin langsung memerah menahan malu yang dilontarkan sang suami. Ia teringat saat di Pulau Jeju. Berjalan ke kamar mandi saja kesusahan. Nanti saja setelah kau mendapatkan pakaian, baru kita bisa pergi keluar. Apa kau berniat memakai pakaian itu di depan semua orang? Tanya Dai Hyun. Padahal ia dengan sengaja tidak membelikan pakaian agar Su Yin tidak pergi kemana-mana. Hanya ingin melewatkan waktu berdua saja. Su Yin mencebikkan bibirnya menanggapi perkataan suaminya sambil melihat kakinya yang jenjang memang terlihat polos. Lantas menganggukkan kepalanya menyetujui ucapan sang suami. Mereka sudah selesai makan tapi Su Yin belum ingin beranjak dari sana padahal cuaca tampak tidak bersahabat. Sehingga hawa dingin langsung menelusup ke pori-pori mereka. Kemarilah, sayang, panggil Dai Hyun sembari menepuk pangkuannya. Ada apa? Tanya Su Yin sambil mengerutkan keningnya. Sudah, kemari saja, ujar Dai Hyun. Su Yin melakukan apa yang diperintahkan oleh Dai Hyun untuk bangkit berdiri kemudian duduk di pangkuannya. Jika sedang santai seperti itu mereka seperti pasangan om dan keponakannya. Wajah Su Yin jauh terlihat muda jika tanpa polesan make up. Tinggi Su Yin yang hanya sebatas bahu Dai Hyun membuatnya terlihat masih seperti anak-anak. Setelah Su Yin berada di pangkuannya, Dai Hyun memeluk tubuh mungil itu agar tidak merasa kedinginan. Su Yin terus menunjuk ke beberapa tempat indah untuk mengetahui keberadaannya. Tanpa rasa bosan Dai Hyun terus menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang Su Yin ajukan. Su Yin terlihat sangat antusias dan ingin berkunjung ke berbagai tempat yang sudah diceritakan. Sayang sekali karena beberapa tempat terlihat berkabut sehingga tidak terlihat dengan jelas. Mereka cukup lama di luar hingga perlahan salju mulai turun. Membuat tubuh mereka kedinginan meski sudah memeluk satu sama lain. Sayang, ayo kita masuk. Cuaca sedang tidak bersahabat, ajak Dai Hyun. Baiklah, ucap Su Yin sambil bangkit berdiri dari pangkuan sang suami. Dai Hyun lalu merengkuh pinggang Su Yin agar mereka berjalan secara berdampingan. Bab 299 memulai 21+. Setelah masuk ke dalam kamar, pada saat yang bersamaan terdengar suara dering ponsel Dai Hyun. Sehingga Dai Hyun bergegas untuk menjawabnya. Semoga saja bukan orang yang berniat ingin mengadakan kerja sama dengannya karena hari ini memang tidak ingin diganggu. Ternyata Kim Soo Hyun yang mau tidak mau harus dijawab. Barangkali ada hal penting yang ingin disampaikan. Ada apa? Tanya Dai Hyun singkat. Kakak, Su Yin tidak berada di kantor. Aku sudah menghubunginya tapi tidak dijawab. Aku sangat mengkhawatirkan dirinya, ujar Kim Soo Hyun dengan suara yang terdengar panik. Benarkah? Mungkin dia enggan masuk kerja karena kau sangat menyebalkan, ujar Dai Hyun dengan santai diikuti dengan kekahan kecil. Tentu saja tidak, aku memperlakukannya sangat benar dan seperti seorang putri. Kau bahkan mungkin tidak memperlakukannya sebaik diriku, ujar Kim Soo Hyun membuat Dai Hyun memasang wajah masam mendengarnya. Mungkin aku harus berkunjung ke rumahnya karena beberapa hari setelah kau pergi dia mengatakan tidak bisa tidur jika malam hari. Sehingga ketika masuk kerja ia sering kali wajahnya terlihat pucat.
Aku takut jika Su Yin sekarang sedang sakit, lanjut Kim Su Hyun tanpa jeda. Memangnya kau tahu di mana rumahnya? Tanya Dae Hyun. Tentu saja, aku setiap malam mengantarnya pulang, sahut Kim Su Hyun. Diliriknya sang istri yang tengah berdiri membelakanginya. Ia tampak tenang seolah tidak bosan memandang ombak di tepi pantai yang letaknya agak jauh. Baiklah, nanti biarkan Chang Yuan saja yang mencari tahu keadaannya. Yang perlu kau lakukan hanyalah tetap berada di kantor, ujar Dae Hyun. Tidak, kakak, aku tidak bisa berdiam seperti ini sebelum bertemu dengannya. Maaf mengganggu, sekarang juga aku akan mencarinya, ucap Kim Su Hyun. Belum sempat Dae Hyun menjawabnya, sambungan telepon sudah terputus. Dasar keras kepala, gerutu Dae Hyun. Mendengar umpatan sang suami yang sepertinya tengah kesal, Su Yin menoleh ke arahnya. Siapa yang menghubungimu? Tanya Su Yin dengan dahi berkerut ingin tahu. Sayang, apa Kim Su Hyun sering mengantarkanmu pulang saat aku tidak ada di Seoul? Tanya Dae Hyun. Su Yin mengganggukan kepalanya sambil menggigit bibir bawahnya karena takut jika Dae Hyun mungkin saja akan marah. Dae Hyun menghela nafas berat. Dadanya terasa sesak dan sulit bernafas dengan desiran cemburu yang dirasakannya saat ini. Kemana dia mengantarkanmu? Sepertinya dia ingin pergi ke rumah yang kau tunjukkan, sahut Dae Hyun. Ia tahu jika istrinya tidak mungkin meminta diantarkan ke Villa Pyeongchangdong. Apa, itu tidak boleh terjadi. Jika dia pergi ke sana maka dia akan tahu jika aku berbohong, ujar Su Yin dengan cemas kemudian menggigit ujung kukunya. Ia lantas bergegas mencari ponselnya di tas yang berada di atas meja. Beruntung ponselnya tidak tertinggal. Setelah dilihat ternyata ada lebih dari 10 panggilan tidak terjawab. Dengan cepat Su Yin menghubungi Kim Su Hyun. Namun sayang sekali jika panggilannya tidak dijawab. Bagaimana ini? Kim Su Hyun tidak mengangkat panggilanku, ujar Su Yin sambil mondar-mandir ke sana kemari karena merasa sangat resah. Ia terus berusaha menghubungi tapi tetap tidak dijawab. Dae Hyun mendekati Su Yin yang terlihat sangat gelisah lalu memeluknya dari belakang. Tidak usah terlalu dipikirkan, cepat atau lambat semuanya juga akan terbongkar. Lebih baik dia mengetahui sekarang, ujar Dae Hyun untuk memenangkan sang istri. Dia baru mengajakku bertemu akhir pekan ini, ucap Su Yin sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dae Hyun semakin mengeratkan pelukannya lalu menyandarkan dagunya di pundak Su Yin. Tenanglah, sayang. Baginya sudah tidak masalah jika harus terbongkar sekarang karena tujuannya menjadikan Kim Su Hyun direktur utama sudah terwujud. Kini ponsel Su Yin kembali berdering sehingga dengan cepat ia mengangkatnya, setelah melihat layar ponsel jika itu adalah Kim Su Hyun. Halo, Tuan, sapa Su Yin berusaha untuk tidak gugup. Su Yin, kau di mana sekarang? Kenapa sejak tadi aku menghubungimu tidak dijawab? Apakah aku tahu jika aku sangat mencemaskanmu? Ujar Kim Su Hyun. Maaf, Tuan, aku sedang ke rumah kakekku karena tiba-tiba saja dia sakit, ujar Su Yin dengan terbata. Kau sungguh baik-baik saja kan? Aku khawatir jika kau yang sakit, ucap Kim Su Hyun. Aku sungguh baik-baik saja sekarang. 10 menit sudah berlalu panggilan dari Kim Su Hyun. Tapi Su Yin terus mengobrol karena sepertinya Kim Su Hyun enggan mengakhiri pembicaraan mereka. Membuat Dae Hyun kesal dan sangat cemburu. Terlebih lagi saat mendengar Su Yin ikut terbawa suasana obrolan mereka hingga beberapa kali terdengar terkekeh. Dae Hyun hanya bisa memejamkan mata untuk menahan rasa kemarahannya. Sudah tidak sabar menunggu, Dae Hyun kini mulai nakal menggigit kecil telinga Su Yin. Hingga sekuat tenaga Su Yin harus meredam desahan yang akan keluar dari bibinya. Tuan, sudah dulu, aku harus pergi ke kamar mandi, ujar Su tergagap kemudian segera mematikan sambungan telepon. Jangan sampai Kim Su Hyun mendengar desahannya yang tertahan karena tangan Dae Hyun kini sudah menelusup ke dalam bajunya. Membuat sensasi aneh langsung menjalar di sekujur tubuhnya. Kau nakal, ucap Su Yin sambil menggeliat manja saat Dae Hyun mulai memainkan 2 buah bukit indahnya yang tidak memakai penghalang. Sehingga tanpa bersusah payah sudah Dae Hyun bisa menggenggamnya. Itu karena kau juga nakal. Kau justru mengobrol dengan pria lain di saat suamimu ada di belakangmu, sahut Dae Hyun. Lalu menelusuri tulang selangkah Su Yin dengan bibirnya. Su Yin menggelinjang tidak tertahan hingga tanpa sadar sudah menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tak peduli jika ponsel itu akan rusak. Menyadari istrinya yang sudah tidak bisa menopang beban tubuhnya, Dae Hyun segera mengangkat tubuh Su Yin lantas membaringkannya di atas ranjang. Kini Dae Hyun mulai mendaratkan ciuman lembut di bibir Su Yin hingga perlahan ciumannya menjadi lebih panas dan bergairah. Su Yin melingkarkan tangan di leher sang suami kemudian menjambaknya ketika Dae Hyun mulai menyentuh bagian sensitifnya yang tidak dapat ditahan. Di bawah kesadarannya yang sedang melayang, ada perasaan takut dan cemas di hati Su Yin. Ia takut jika rasanya akan sakit seperti kali. Kini Dae Hyun kembali membuka mantel kemudian melemparkan ke sembarang arah. Lalu melepaskan kancing baju satu per satu. Mudah saja baginya untuk melihat bagian sensitif Su Yin karena tidak memakai dalaman. Dae Hyun menghentikan ciumannya di bibir lalu menelusuri tulang selangkah hingga ada Dae Hyun berhasil mengecap 2 buah bukit kembar yang langsung membuat Su Yin menggelinjang hebat tidak menentu. Setelah berhasil membuka pakaian sang istri kemudian Dae Hyun yang kini melemparkan semua yang dikenakannya berserakan di lantai.
Bab 300 menyatukan kembali 21+. Su Yin terus menggigit bibir bawahnya karena ada rasa takut yang melanda hatinya. Aku takut, jangan melakukannya dengan kuat, ujar Su Yin di sela hasrat yang dirasakannya. Tiba-tiba saja teringat pesan Dr. Mi yang dalam benaknya. Tunggu, ujar Su Yin menghentikan Daehyun yang tengah bersiap-siap. Apalagi, sayang, suara Daehyun terdengar begitu frustasi karena sudah tidak tertahankan. Dr. Mi yang mengatakan jika kau harus memakai pengaman jika akan berhubungan. Dia mengatakan jika aku tidak boleh hamil terlebih dahulu. Memang apa maksudnya? Tanya Su Yin dengan polos. Menikah di usia yang belum matang membuatnya kurang mengetahui tentang hal itu. Daehyun menghela nafas panjang kemudian bangkit lalu membuka laci. Untunglah di dalam sudah ada pengaman yang memang sudah disediakan pengelola resort. Daehyun dengan cepat lalu memasangnya. Apa itu akan membuat sakit seperti pertama kali? Tanya Su Yin dengan raut wajahnya yang begitu polos. Membuat Daehyun semakin gemas melihatnya. Percayalah, ini tidak akan terasa seperti waktu pertama kali. Daehyun terus meyakinkan Su Yin dengan sabar meskipun hasratnya hampir sudah tidak tertahankan lagi. Su Yin menggigit bibirnya bawahnya dibarengi dengan diremasnya spray. Rasanya seperti terkoyak lagi meski tidak sesakit dahulu hingga rasa perih itu hadir kembali. Daehyun melakukannya pelan karena menyadari sang istri yang meringis kesakitan. Daehyun juga tidak menyangka jika rasanya akan seperti pertama. Itu mungkin karena mereka sudah agak lama tidak melakukannya. Terlebih lagi efek obat yang diberikan oleh Dr. Mi Yang. Bertahanlah sebentar karena ini tidak akan lama, ujar Daehyun sembari mengusap keringat yang membasahi dahi Su Yin. Mereka mulai menyatukan tubuh mereka dengan cinta yang sudah lama memuncak ingin terlampiaskan. Rasa perih yang awalnya sangat terasa kini sudah berganti dengan kenikmatan dunia. Hingga Su Yin berkali-kali merasakan nikmatnya sampai melayang ke langit ketujuh. Su Yin pikir dengan memakai pengaman rasanya akan sangat sakit seperti waktu pertama kali. Tak disangka jika itu tidak berpengaruh. Cuaca yang dingin kini telah berganti dengan rasa panas yang menjalar. Keringat sudah mengalir membasahi keduanya. Daehyun bahkan tidak puas. Ia terus melakukannya hingga beberapa ronde. Mereka baru berhenti setelah hampir sore hari. Tubuh yang lelah, membuat Daehyun terbaring di samping sang istri. Su Yin langsung tertidur pulas sedangkan Daehyun hanya mengobati rasa lelahnya sebentar saja untuk berbaring kemudian duduk kembali. Tidurlah dengan nyenyak. Daehyun mengecup kening Su Yin yang kedua kelopak matanya sudah tertutup. Daehyun kemudian mengulurkan tangan untuk meraih selimut yang terlipat rapi di sisi ranjang. Menutupi tubuh polos Su Yin yang tanpa sehelai benang pun. Setelah itu ia segera bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Tak terasa matahari sebentar lagi hampir tenggelam. Ini adalah saat yang tepat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Resort itu dibuat dengan tujuan untuk menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Itu mengapa letaknya di tempat padang berbukit. Agar para pemesan bisa melihat lebih bebas kemanapun. Teringat ketika berada di Pulau Jeju, Su Yin marah ketika membangunkannya pada sore hari. Daehyun sekarang berniat untuk membangunkannya. Ia sudah berada di samping sang istri dengan berbaring miring menggunakan sebelah tangan sebagai penopang kepalanya. Sayang, bisik Daehyun lembut tepat di telinga Su Yin. Lalu menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya. Posisi tidur Su Yin telungkup masih seperti sedia kala. Bangunlah, apa kau tidak ingin melihat matahari terbenam? Bisik Daehyun kembali. Kini Su Yin hanya merespon dengan menggeliat sedikit, merentangkan kedua tangannya tapi kedua kelopak matanya belum terbuka. Raut wajahnya terlihat letih pasca pergumulan panas siang tadi. Melihat Su Yin yang lelah membuat Daehyun tidak tega mengganggu tidurnya. Ia memilih untuk bangkit lalu membuka kembali tirai yang menutupi atap agar bisa melihat langit malam. Cuaca sejak sore hari sangat cerah membuat tempat itu semakin cocok. Paper bag yang berisi pakaian Su Yin, ia taruh di tempat yang tidak diketahui Su Yin agar tidak kemana-mana malam ini. Besok Daehyun harus mengadakan pertemuan. Hanya hari ini saja dia bisa menikmati seharian penuh bersama sang istri. Matahari perlahan sudah benar-benar terbenam. Daehyun hanya menikmatinya sendiri karena Su Yin hanya menggeliat lalu menutup kelopak matanya kembali meski sudah berulang kali membangunkannya. Su Yin masih saja tertidur pulas membuat Daehyun merasa bosan. Ia lebih suka terkena omelannya daripada harus menunggunya tidur. Daehyun melihat jam yang ternyata sudah pukul 7 malam. Sebentar lagi adalah waktunya malam. Su Yin, apakah kau ingin membiarkan suamimu terus kesepian seperti ini? Daehyun menghela nafas pasrah. Sejak tadi ia hanya berbaring di samping Su Yin berharap istrinya akan segera terbangun. Sayup-sayup Su Yin bisa mendengar suara Daehyun yang memanggil namanya. Sejak tadi sebenarnya ia sudah tahu tapi rasa kantuk dan lelah benar-benar tidak bisa ia tahan lagi. Ia mulai meregangkan kedua tangannya sambil membalikkan tubuhnya untuk telentang. Jam berapa sekarang? Tanya Su Yin sambil mengucek kedua bola matanya. Sekarang sudah malam, bangunlah. Apa kau tidak ingin melihat bulan yang bersinar sangat terang? Ujar Daehyun tepat di wajah Su Yin hingga hembusan nafasnya bisa Su Yin rasakan. Su Yin perlahan membuka matanya, ketika melihat sinar bulan matanya seketika membulat. Dia bisa melihatnya sambil berbaring seperti itu.
Untuk menghilangkan rasa kantuknya, Su Yin berusaha duduk kemudian bersandar pada sisi ranjang. Ia tidak tersadar jika tubuhnya polos sehingga menurunkan selimut sampai batas perut. Dae Hyun memijat kepala saat melihatnya. Hasratnya kembali terpancing hingga ia ingin melakukannya kembali. Sebisa mungkin Dae menahannya karena mengingat Su Yin yang pasti masih lelah. Kenapa tidak dari dulu mengajakku ke tempat ini? Ujar Su Yin sembari bersandar di dada Dae Hyun. Jantung Dae Hyun semakin berdegup kencang hingga hawa panas mulai menguasai dirinya. Sayang, bisakah kau menjauhkan tubuhmu sedikit? Ujar Dae Hyun hati-hati takut menyinggung perasaan Su Yin. Memangnya kenapa? Su Yin memiringkan tubuh lalu menengadahkan wajahnya. Apa kau ingin menyiksaku? Atau kau memang ingin menggodaku lagi? Tanya Dae Hyun. Su Yin mengerutkan keningnya sesaat sambil berpikir apa yang dimaksud oleh suaminya. Apa kau tidak ingin mandi atau memakai baju? Dae Hyun memandang ke arah dada Su Yin lalu benar-benar mengalihkan pandangannya sebelum terjadi lagi. Sontak Su Yin menunduk untuk melihat tubuhnya. Arg! Teriak Su Yin sambil menarik selimutnya ke atas guna menutupi tubuhnya. Ia sungguh tidak teringat jika tidak mengenakan pakaian, karena dia pikir sebelum tidur sudah mandi terlebih dahulu. Menghadaplah ke arah sana terus, ujar Su Yin sembari bangkit kemudian melilitkan selimut di tubuhnya. Baiklah, sahut Dae Hyun. Jika tidak ingat istrinya belum makan malam sudah dipastikan tadi ia akan melakukannya lagi. Su Yin segera kabur masuk ke dalam kamar mandi. Menutup pintunya rapat-rapat sebelum Dae Hyun menyusulnya. Selanjutnya bab 301 pakaian siapa?